Uniwara Talk, Ngobrol bareng Patriot. Kembali lagi di Uniwara Talk bersama saya, Kamila sebagai host. Kali ini kita akan bertemu dengan UKM LRM atau Lembaga Riset Mahasiswa dari Uniwara. Halo Kak Rohib dan Kak Agnes. Halo. Oke, gimana kabarnya kemarin yang dari Bogor? Ya, sangat senang sekali karena kita bisa menyumbangkan prestasi juga buat Uniwara. Oh iya, alhamdulillah. Juara berapa kemarin? Juara Harapan 1. Oke, keren. Nah, sebelum kita beralih ke pertanyaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PPK Ormawa. PPK Ormawa atau Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menguatkan kapasitas Ormawa melalui serangkaian proses pembinaan Ormawa oleh PT yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunjungi website Kemdikbud ya teman-teman. Oke, sekarang memasuki pertanyaannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai PPK Ormawa. Untuk Kak Rohib dan Kak Agnes nih, UKM LRM atau Lembaga Riset Mahasiswa ini mengikuti jenis PPK Ormawa yang mana? Nah, untuk jenis PPK Ormawa yang kita ikuti itu masuk pada topik sosiopreneur. Sosiopreneur. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut? Nah, untuk topik ini, topik sosiopreneur itu merupakan kegiatan wirausaha ataupun bisnis yang dibangun di masyarakat, cuma memiliki dampak pada masyarakat, memiliki dampak sosial yang tinggi pada masyarakat. Gitu. Memiliki dampak sosial yang tinggi. Kalau boleh tahu, kenapa sih memilih sosiopreneur sebagai jenis dalam salah satu jenis PPK Ormawa? Oke. Nah, salah satu alasannya itu kenapa kita memilih topik itu karena sangat sesuai dengan permasalahan yang ada di Desa Rembang di bidang bisnisnya. Yang mana di Desa Rembang itu kan ada potensi besar yang merupakan khas daripada Kabupaten Pasuruan, yakni bunga sedap malam, begitu. Cuman di bunga sedap malam sendiri ini ada beberapa permasalahan. Bunga sedap malam itu kan selama ini masa panennya itu bisa dipanen setiap hari dan memiliki masa panen yang sangat panjang serta tidak bergantung pada musiman. Gitu. Jadi setiap hari kita bisa panen tuh bunga sedap malam. Oh, iya. Dengan jumlah pertanian bunga sedap malam di Desa Rembang itu sangat banyak sekali. Itu kalau di total menurut data yang kami kumpulkan itu terdapat 250 hektar di Desa Rembang. Kalau seluruh kecamatan itu terdapat 500 hektar bunga sedap malam, lahan pertanian bunga sedap malam di Kecamatan Rembang. Nah, jadi itu tadi lahannya banyak lalu kemudian bisa panen tiap hari tidak bergantung pada musim. Cuma kita tahu bahwa penjualan bunga sedap malam ini kan sangat bergantung pada musim. Iya. Di sinilah terjadi kontradiksi, di sana terjadi ketidakseimbangan antara ini persediaan bunga sedap malam dan juga permintaan bunga sedap malam. Karena kita tahu bahwa bunga sedap malam ini hanya dijual ketika ada orang mantenan gitu kan ya. Yeah. Lalu kemudian ketika ada orang wafat gitu, ketika ada hari raya Imlek, hari raya apa gitu. Itu kan sangat bergantung pada musim. Sedangkan tadi kita ketahui bahwa panennya ini tidak bergantung pada musim, bisa dipanen setiap hari. Sehingga disinilah terjadi permasalahan. Dalam artian apa? Ketika musim ini tidak ada, ketika bunga sedap malam tidak punya musim, maka harganya bisa murah sekali. Bahkan beberapa petani itu memilih untuk dibuang atau dikasihkan ke kambing gitu aja. Karena harganya sangat jauh. Jadi ketika ada musim, bunga sedap malam itu bisa dijual sekitar harga 1 juta atau bahkan sampai 2 juta. Itu ketika ada hari raya. Namun ketika tidak ada event-event, ketika sepi, dia ini bisa laku 50.000 atau bahkan 20.000 saja. Oleh karena itu petani sedap malam berpikiran, ngapain sih dijual? Ini capek-capekin aja kita ke pasar, belum tentu ada yang beli juga gitu. Ya sudah kasih kambing aja tuh, biar enak gitu. Nah, itulah yang kita angkat untuk menjadi gerakan sosiopreneur tadi gitu. Jadi berdasarkan hal-hal yang tadi. Terlalu banyak lahan bunga sedap malam juga panennya setiap hari. Betul, gitu. tidak bergantung pada musim. Iya. Oke, lalu untuk pemilihan kelompok nih Kak, itu dalam satu kelompok itu ada berapa anak, terus pemilihannya berdasarkan apa? Di dalam satu kelompok ini ada 12 anggota yang mana terdiri dari pengurus dan juga anggota UKM LRM, dan di sini kami tidak membedakan antara apakah mereka anggota, apakah mereka memang passionnya di bidang penulisan, tidak. Jadi semua disamaratakan dan kita juga terjun bareng-bareng ke lapangan, kemudian survei bareng-bareng dan juga melaksanakan programnya bersama-sama. Oh, jadi
kompak terus ya. Iya. Untuk surveinya sendiri kira-kira berapa hari? Surveinya yang pasti nggak hanya 1 hari, jadi beberapa kali kami datang ke kantor kepala Iya, desanya. betul. Itu banyak sekali kita melakukan survei itu. Iya. Sampai kita sendiri tuh sungkan gitu ketemu orang-orang desa sana karena setiap hari dia kan Setiap hari. ke Rembang, apalagi saya kan dia orang Rembang sendiri. Iya. Itu sering kali gitu. Survei ke sana sama teman-teman tuh bulan Februari kalau nggak salah. Untuk perizinan untuk surveinya sendiri gimana? Nah, itu mudah sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita mau survei ke desa itu jangan lupa minta ke pengurus BAK di kampus kita, namanya surat izin survei gitu. Surat izin survei untuk ke desa. Itu harus dibawa ketika kita mau melakukan survei tertentu ke desa. Dan yang pasti harus menjaga etika juga waktu Betul. bertemu dengan para masyarakat di Ya, sana. tentu. Oke. Tadi kan kita sudah membahas mengenai pemilihan kelompok dan bagaimana cara melakukan survei ya. Lalu untuk pembuatan proposal nih Kak, dari konsepnya, kemudian apakah ada kendala dan macam-macam lainnya? Oke, tentu setelah kita bentuk tim, ini kan panjang sekali prosesnya gitu. Iya. Nah, setelah itu kita mulai menyusun konsep proposal gitu. Seperti biasanya kalau proposal itu kan ada latar belakang. Semua proposal itu hampir sama, ada judul, lalu kemudian latar belakang, setelah latar belakang itu solusi, lalu kemudian tujuan, setelah tujuan biasanya ada metode dan anggaran gitu. Nah, itu juga sama melalui proses yang panjang. Kita meet bahkan hampir setiap hari itu, setiap 1 minggu sekali kita meet gitu, untuk memfikirkan daripada konsep proposal. Dan nggak lupa juga untuk sesering mungkin berkonsultasi dengan dosen pembina. Jadi setiap kali kita garap, misalkan garap latar belakang, lalu kemudian garap metode, itu setelah semuanya terkumpul kita konsultasikan ke dosen pembina. Sehingga nanti pasti ada revisi, dan dari revisi itu kita bisa memperbaiki isi daripada proposal sehingga proposalnya bisa kuat. Gitu sih. Untuk penggarapan proposalnya berapa hari kira-kira? Atau minggu mungkin? 1 bulan. Lama itu. Sebenarnya yang paling lama itu di proses Proposal. cari ide. Dicari ide itu lama sekali. Kita mulai bulan Februari ya. Bulan Februari kita sudah mulai itu cari ide, dan baru ada program itu kan bulan Juni. Iya. Itu berapa bulan sudah itu. Kalau penulisannya sendiri itu sekitar 1 bulan lah. 1 bulan kita nulis proposalnya gitu. Wah. Jadi lebih banyak pada proses pencarian ide. Karena mencari satu ide itu lama banget. Memang benar-benar lama untuk mencari satu ide. Bener sih. Lalu untuk PPK Ormawa sendiri ini dana yang dikeluarkan kira-kira berapa sih Kak? Siapa? Nah, kalau dana sendiri yang kita dapati dari kementerian itu kan kita dapat sebesar 27,5 juta. Itu dari kementerian. 27 juta. Nah, itu dari kementerian. Tentu kita keluarkan dana tersebut ini untuk pengabdian. Kayak misalkan pembelian mesin teh. Kita kan punya produk teh tuh di program ini. Iya. Nah, itu membeli mesinnya. Mesinnya kan mahal-mahal tuh kalau mesin teh. Ada yang sampai 9 juta gitu. Ya itu habis untuk digunakan di sana. Berarti yang paling banyak itu untuk mesin Betul, produksi. untuk mesin produksi. Pengemasan juga itu kan juga membutuhkan dana banyak. Pengemasan. Iya, pengemasan. Oke. Lalu untuk rencana riset selanjutnya apakah ada setelah ini? Ya pastinya dari UKM LRM pasti akan ada rencana riset-riset selanjutnya, dan terutama untuk pengembangan dari Sedap Malam ini kan di waktu pelaksanaan kegiatan itu mungkin ada sedikit permasalahan di pupuk. Jadi di Raisa Rembang itu permasalahan pupuk itu masih belum tuntas. Nah, mungkin next riset selanjutnya kita bakal mengupas lebih lanjut terkait permasalahan pupuk itu, dan nggak menutup kemungkinan juga bakal menggali lebih banyak potensi-potensi dari desa-desa atau daerah-daerah lain di kabupaten maupun di kota Pasuruan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman LRM sendiri itu kemarin kita sudah punya yang namanya Grand Design. Jadi kalau di LRM itu ada yang namanya Grand Design. Kita punya 2 Grand Design di sana. Yang pertama Desa Rembang, lalu kemudian kedua ini ada rumah sakit pendidikan. Yang Desa Rembang sendiri ini tujuan teman-teman kalau berdasarkan Grand Design itu cita-cita awalnya nanti bisa jadi desa wisata. Jadi panjang sekali riset ini sebenarnya. Kemarin yang kita lakukan di PPK ini hanya sebagian saja, sepertiganya saja. Jadi masih panjang hingga menjadi desa wisata nanti gitu. Ini belum lagi yang Grand Design satunya, yakni di rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan. Iya, betul. Waduh.
Berarti masih banyak sekali rencana riset dari UKM LRM ini sendiri ya. Oke. Mengapa sih Nah, untuk kegiatan apa aja yang dilakukan di Desa Rembang itu tadi? Untuk kegiatannya ya pasti banyak. Yang pasti ada pelatihan, di mana di sini kita melatih dan juga pembinaan pada para petani, kemudian juga dari kelompok sosiopreneur baru yaitu agroindustri, di mana dapat pelatihan branding, kemudian ada juga manajemen usaha kayak gitu. Oh, bisa dijelaskan satu-satu? Mungkin pemirsa ingin tahu lebih lanjut ya. Itu Jadi tadi. untuk pelatihan branding, jadi di sini kita melatih para sosiopreneur baru, yaitu para agroindustri yang terdiri dari 5 pemuda dari Desa Rembang untuk gimana caranya supaya branding dari Sedap Malam ini bisa booming gitu di pasaran, dan juga bagaimana cara memanajemen usaha mereka dalam pemasarannya, dan pemasaran box teh Sedap Malamnya bagaimana kayak gitu. Itu tadi di agroindustri. Kita kan di sosiopreneur kan ada dua sasaran. Yang pertama, kita bentuk sosiopreneur baru atau agroindustri Sedap Malam. Yang kedua, ini sasarannya adalah para petani Sedap Malam. Yang dalam hal ini terdapat 10 petani Sedap Malam dan terdapat 2 kelompok yang sudah bergabung dengan kita, yakni kelompok Tani Makmur sama kelompok Tani Muda. Nah, terus apa yang kita lakukan di kelompok tani tersebut? Nah, kita melatih mereka, kita mengintegrasikan mereka gitu. Jadi selama ini selain terjadinya fluktuasi harga, naik turunnya harga di Desa Rembang itu, harga antar kelompok tani itu bisa berbeda-beda Sedap Malam itu. Oh. Jadi terjadi perbedaan harga antar petani Sedap Malam. Misal nih, petani si A menjual harga 500 itu. Lalu petani si B bisa jadi dia menjual 700. Bisa jadi dia menjual 200, sesukanya mereka gitu. Dan mereka akan main harga. Nah, untuk itu kita melatih mereka, kita mengintegrasikan mereka dalam satu branding. Sehingga dengan adanya branding ini bisa menyatukan mereka gitu. Bisa menyatukan kelompok tani ini, dan selama ini memang belum ada branding. Kayak seperti bunga tuli Belanda itu kan sudah ada brandingnya. Apel Batu Malang itu sudah ada brandingnya. Bahkan Mangga Rombo yang di sebelah kita di Rembang juga itu sudah ada brandingnya. Nah, Sedap Malam sendiri, padahal Sedap Malam ini merupakan flora khas di Kabupaten Pasuruan sendiri. Itu belum ada brandingnya selama ini. Nah, oleh karena itu kita integrasikan para petani ini dalam satu branding tadi. Itu di petani. Berarti biar bekerja sama satu sama lain gitu. Benar. Nah, sekarang tanya nih, masalah yang ditemui selama kegiatan di Desa Rembang itu. Oke. Nah, untuk masalah sendiri gini. Kita setiap kali sebenarnya kan kegiatan kita ini banyak sekali gitu ya. Iya. Nah, itu kesulitan pertama ketika kita melakukan pengabdian, karena kita bersama masyarakat, maka tentu kita akan kesulitan dalam menentukan waktu pertemuan dengan masyarakat tadi. Apalagi kalau petani Sedap Malam, dia ini sibuk sekali. Dari pagi sampai sore gini, dia ini ada di sawah. Mereka ini ada di sawah, mupuk dan lain sebagainya. Intinya merawat lahan Sedap Malamnya gitu. Lalu kemudian di malam hari, kan bunga Sedap Malam baru mekar di malam hari tuh. Itu baru dipetik, baru diambil dari sawah, lalu kemudian dibawa ke pasar. Pasarnya juga malam juga, karena Sedap Malam ya. Jadi pasarnya juga malam gitu. Oh, Jadi dari pagi sampai malam mereka itu full jadwalnya. Kita seringkali kesulitan untuk menentukan jadwal pertemuan dengan mereka gitu. Sedangkan kegiatan kita kan banyak sekali tuh di program ini, banyak sekali. Iya. Itu sih kalau menurut saya kendala utama yang kita temui gitu. Oh. Iya, itu untuk yang masyarakat sama masyarakat Rembangnya. Dan untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya kami bersepakat untuk melakukan door to door dengan para petani. Visitasi ke rumah Visitasi para langsung petani. ke para petani. Itu yang buat kita lama sekali gitu. Karena masing-masing rumah dari petani ini kita hadiri. Hadiri satu-satu. Satu-satu itu hadiri. Jadi kenal dong sama Iya, kenal. satu-satu semuanya itu. Oke. Lalu itu kan tadi masalah yang selama kegiatan di Rembang. Nah, untuk yang kemarin kan sempat ke Bogor. Iya. Iya. Nah, itu apakah ada masalah ketika berangkat ke Bogor? Masalah sebenarnya enggak sih, mungkin sedikit miskomunikasi. Kalau menurut saya sih masalahnya kemarin itu pertama ini yang paling utama di stand. Jadi kan salah satu kompetisinya kan banyak tuh. Salah satunya stand. Jadi stand terbaik nanti akan mendapatkan penghargaan gitu. Dan kita di sana
itu belum ada persiapan sama sekali. Karena adanya miskomunikasi tadi. Karena di panduan sendiri itu hanya kayak stand biasa hanya untuk poster. Nah kita mikirnya hanya poster saja, udah gitu. Oh, Ternyata pada saat di Bogor itu kelompok Berbeda sekali. di luar ekspektasi. waduh. Akhirnya kita persiapannya ya pas di Bogor gitu, beli perlengkapan di Bogor gitu. Keren sih kalau gitu, persiapan yang dadak. Oke, lalu sisi positif dan negatif dari PPK Ormawa. Kan setiap kegiatan pasti ada Sisi positif dan negatifnya. mungkin sisi positifnya kami jadi tahu nih pengalaman buat mengabdi langsung ke masyarakat tuh gimana sih, cara berinteraksi dengan masyarakat langsung tuh bagaimana sih, kemudian bagaimana cara kami untuk bisa brainstorming dan juga menyelesaikan sebuah masalah secara real nih di dalam tengah-tengah masyarakat gitu. Waduh. Untuk sisi negatif mungkin Kak Roy bisa menjelaskan. Apa ya sih negatifnya? Atau nggak ada? Mungkin Ada sih. sisi negatifnya mungkin kami harus bekerja lebih keras lagi, kemudian menyisihkan lebih banyak waktu ya Betul. untuk berpikir, kemudian bagaimana cara menyatukan banyak ide-ide. Kan di LRM itu banyak kepala gitu Kak. Iya. Banyak kepala, banyak ide-ide. Kemudian untuk menyatukan jadi satu tuh agak susah gitu. Itu sih mungkin. Terus itu lagi kalau terkait sisi negatif mungkin kadang-kadang aku sendiri atau teman-teman yang lain kadang-kadang dia ini kan ketika pengabdian kan sibuk sekali tuh. Ini kadang-kadang sampai lupa kuliah gitu. Itu sisi negatif. Iya, sisi negatif. Tapi tentu kalau masalah kuliah bisa kita manage lah. Dan jangan lupa juga kalau di PPK Ormawa itu kita dapat penghargaan, kalau kita sendiri di tim Abdidaya itu dapat penghargaan seberapa? 20 SKS. 20 SKS. Jadi dapat penghargaan dari Dikti sendiri. Oh, Itu bisa dikonversi insyaallah. itu udah dikonversi berarti. Bisa untuk semester depan gitu. Oh, Kan baru bisa dapat untuk kalau di semester program itu depan. kan baru dapat penghargaan kan di akhir gitu. Nah, itu baru bisa digunakan untuk semester depannya. Konversi Ya. SKS itu kan salah satu keuntungan. Apakah ada keuntungan lain selama mengikuti PPK Ormawa itu? Nah, kalau keuntungannya ya banyak sekali. Yang nomor satu tentu pengalaman gitu. Iya. Pengalaman itu sangat berarti sekali bagi kami. Bagaimana kita mencari ide, lalu bagaimana kita memecahkan masalah di masyarakat, bagaimana kita bisa melakukan pelatihan hingga bisa membentuk inovasi baru di tengah-tengah masyarakat, itu pengalaman yang luar biasa. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, selain daripada penghargaan berupa SKS tadi, kita juga tentunya dapat sertifikat kan nanti. Sertifikat sebagai tim juara Abdidaya dari kementerian gitu. Oh, jadi Yang itu bisa kita cantumkan nanti di SKPI. SKPI? Iya, SKPI itu Bisa untuk daftar beasiswa ataupun pelamar pekerjaan. Oh. SKPI itu kayak surat ini di ijazah nanti. Ijazah nanti. Pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah. Walah. Nah, apakah ada tips dan trik nih untuk mahasiswa atau ormawa lain, atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan mengenai PPK Ormawa ini? Atau mungkin pesan dan kesan pribadinya? Kalau dari aku mungkin kalau kalian nggak berani buat maaf, pesan dari aku, apapun ide yang ada di pikiran kalian, lakukan itu, jangan ditunda-tunda. Udah, itu aja. YOLO kah? Kalau pesan dari aku untuk teman-teman semua nih yang ada di Uniwara, utamanya dari UKM gitu. Kan ini kan untuk Ormawa gitu. Nah, itu ayo kita bareng-bareng ini memperjuangkan suatu pengabdian. Karena begini, kalau teman-teman mahasiswa ini sudah maju, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah di masyarakat, itu insya Allah wilayah kita akan maju gitu. Kabupaten Pasuruan, kota Pasuruan ini akan maju gitu. Cobalah kita melihat beberapa masalah yang ada di sekitar kita. Itu kan banyak sekali sebenarnya yang bisa kita angkat ke dalam satu program gitu. Iya. Dan harapannya juga kita di teman-teman sangat berharap tahun depan kita ini bisa lebih banyak mendapatkan nominasi di Abdidaya gitu. Amin. Karena di tahun ini itu yang dapat nominasi hanya tim pelaksana di lembaga riset mahasiswa, udah itu saja. Sehingga kita di IPB pada saat itu di Bogor itu sendirian kita, benar-benar sendirian 4.
sampai kita kekurangan supporter pada saat itu. Dari kampus-kampus yang lain, dari IPB, dari Bawa satu. UM, bawa satu bison, satu rombongan gitu. Oh, jadi rame-rame semuanya. Betul, jadi semuanya itu pakai rombongan dan mereka gak kekurangan supporter. Ketika selebrasi misalkan dipanggil gitu ya. Wah, itu mereka uraannya luar Seperti biasa gitu. supporter sepak bola. Supporter sepak bola gitu. Nah, kita kan hanya berempat gitu ya. Teriak pun juga enggak. Ya pun gak gitu. ngefek. Nah, harapannya tahun depan ini kita bisa lebih banyak nominasi gitu. Baik itu nominasi dari tim pelaksana dari berbagai ormawa yang ada di Uniwara, lalu kemudian nominasi dosen pembina, nominasi perguruan tinggi, dan atau super system tadi gitu. Nah, caranya gimana kalau dari nominasi tim pelaksana sendiri? Ini kalau menurut saya pribadi atau teman-teman RM itu, ini usahakan sedemikian mungkin teman-teman ormawa di Uniwara ini bisa berkolaborasi gitu. Kita bisa saling koordinasi di grup gitu. Iya. Karena kadang-kadang yang menjadi penilaian di Abdaya itu hanya masalah laporan. Jadi laporan ini juga termasuk penilaian yang tinggi di Abdaya, kayak laporan setiap hari, logbook dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa saling kolaborasi untuk menyamakan laporan. Gimana sih laporan yang baik itu kan bisa kita menggunakan grup. Nah, selama ini kan enggak, kita individualis banget gitu. Ya sudahlah LRM itu, ekonomi itu. Waduh, Kalian kita gitu. Nah, itu kan individualis sekali gitu. Nah, harapannya itu bisa kita menguatkan koordinasi antar ormawa di internal kampus kita sehingga nanti bisa sukses bareng gitu loh ya. Bisa sukses bareng, bisa ikut ke Abdaya bareng gitu. Bisa juara bareng lah lumayan. Lama-lama bisa jadi juara umum tuh. Iya. Selama ini yang jadi juara umum tuh dari IPB. Dari IPB. Jadi Itu 2 tahun berturut-turut dari IPB. keren. Oke, jadi kalau misalkan ada mahasiswa atau ormawa lain yang mau nanya-nanya ke LRM boleh berarti ya? Boleh banget tuh. Bahkan dari kemarin tuh sudah banyak yang nanya-nanya tuh Kak. Oh, Sudah banyak yang chat kita, Kak boleh lihat proposalnya, boleh ajarin aku cari ide Kak gitu. Ya monggo gitu. siap. Biasanya teman-teman tak ajak ke kafe gitu. Kafe itu Berosa. Oh, kafe itu Berosa, jangan lupa ke kafe itu Berosa guys. Iya. Buka mulai jam 11 sampai Jam Jam 10 gitu. jam 10. Itu juga sama dari program juga itu. Itu keberlanjutan daripada PTK ini. Iya. Outputnya adalah di cafe itu tadi. Oke, itu tadi Uniwara Talk untuk hari ini. Sampai jumpa di Uniwara Talk selanjutnya. Untuk Kak Agnes dan Kak Rohib, terima kasih sudah datang. Sampai jumpa kembali. Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot.